Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 664, Warisan Kaisar Tanpa Batas. Kau adalah roh samsara. Di hadapan sosok remaja berbaju putih itu, Luo Xiu memanifestasikan bentuk ilahinya menjadi lingkaran hidup dan mati, yang juga berubah menjadi wujudnya sendiri, berdiri di depan remaja itu. Remaja berbaju putih itu menatapnya dengan alis yang berkerut, baru mencapai tahap 4 Dewa Langit. Terlalu lemah. Mendengar ini, Luo Xiu hanya bisa terdiam. Sejak awal, roh samsara selalu menyebutnya sebagai penerus yang lemah. Meski sekarang ia telah jauh berkembang, mencapai tahap 4 Dewa Langit dan mampu mengalahkan seorang setengah langkah Kaisar Dewa. Namun bagi roh samsara, ternyata itu masih dianggap terlalu lemah. Sebelum berwujud, aku adalah roh samsara. Setelah berwujud, aku memiliki nama. Panggil aku Sang. Sosok remaja berbaju putih itu menunjukkan ekspresi bangga. Suaranya tua dan dalam, penuh aura misteri. Tatapan matanya dipenuhi dengan keangkuhan dan keberanian. Sosok ini berbeda dari gambaran roh samsara yang Luo Xiu kenal sebelumnya. Biasanya, roh itu jarang berinteraksi dengannya. Sebagai penerus reinkarnasi generasi ke-10, kecepatan kultivasimu terlalu lambat, ujar sang remaja berbaju putih, sambil memandang Luo Xiu dengan serius. Penerus reinkarnasi generasi ke-10, apa maksudnya? Tanya Luo Xiu, bingung. Sepertinya kau belum memahami tugasmu. Tapi itu wajar karena kekuatanmu masih terlalu lemah, belum mencapai tingkat untuk memahaminya. Sang berkomentar dengan kerutan di kening. Iblis api di luar itu cukup berguna. Jika kau bisa menyerapnya, kekuatanmu akan meningkat pesat. Kau belum menjawab pertanyaanku, balas Luo Xiu dengan dahi yang mulai berkerut juga. Kau terlalu lemah. Sang menggelengkan kepalanya dan berbalik, berjalan masuk kembali ke istana reinkarnasi tanpa menghiraukan Luo Xiu lebih lanjut. Apa maksudnya ini? Luo Xiu merasa semakin tak habis pikir. Seandainya ia tahu siapa sebenarnya sang ini, mungkin ia sudah mengungkapkan kejengkelannya. Bagaimanapun, ini adalah lautan kesadarannya sendiri. Di tempatku, tak bisakah kau menunjukkan sedikit hormat? Pikir Luo Xiu kesal. Meski sang tidak menjawab pertanyaannya, Luo Xiu mulai dapat menyimpulkan sendiri. Apa yang dimaksud dengan penerus reinkarnasi generasi ke-10 tampaknya merujuk pada dirinya sendiri, dan mungkin berkaitan dengan keberadaannya di istana reinkarnasi serta memiliki manik hidup mati. Setelah keluar dari lautan kesadarannya, Luo Xiu kembali mendengar raungan dan teriakan marah dari iblis api di depan. Manusia lemah yang terkutuk, berani-beraninya kau mengabaikan iblis api yang agung. Aku akan membunuhmu. Luo Xiu tidak menghiraukannya. Ia menyadari bahwa iblis api ini, yang tertahan oleh formasi di aula ini, sama sekali tak bisa menyentuhnya. Semua kekuatannya telah ditekan oleh formasi dalam aula ini. Mengenai usulan sang agar ia menyerap kekuatan iblis api ini, Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Tidak hanya iblis api ini masih hidup, bahkan jika dia bisa bebas menyerapnya, kekuatannya saat ini belum cukup untuk melakukannya. Namun, aula ini dipenuhi dengan energi kuat yang tersisa dari proses penyegelan iblis api. Energi ini sangat kuat, setara dengan manfaat dari mengonsumsi pil dewa tingkat 8 bagi Luo Xiu. Dengan cepat, Luo Xiu duduk bersila, membentuk beberapa segel untuk menghalangi suara raungan iblis api, dan masuk ke dalam kondisi meditasi. Energi dari tubuh iblis api mengandung hukum api, tetapi bagi Luo Xiu, semua jenis energi bisa diserap dan dimurnikan. Dengan membuka sari cahaya abadi, dalam rasio waktu 1:11, Luo Xiu dengan cepat menstabilkan kekuatannya pada tahap 4 Dewa Langit dan melanjutkan peningkatannya hingga mencapai puncak tahap 4. Setelah mencapai puncak tahap 4, Luo Xiu menghentikan latihan. Bukan karena ia tidak dapat mencapai tahap lebih tinggi, tetapi karena ia baru saja mencapai tahap ini dan ingin memperdalam pemahamannya sebelum melanjutkan. Anak bodoh, aku menyuruhmu menyerap iblis api, bukan hanya energi yang tersisa. Apa gunanya ini? Tiba-tiba terdengar suara sang dalam lautan kesadaran Luo Xiu. Bagaimana caranya aku menyerapnya? Iblis api ini setidaknya setingkat Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin aku bisa menyerapnya? Jawab Luo Xiu dengan kesal. Salah, kau keliru. Iblis api ini bukan Kaisar Dewa, melainkan Dewa tertinggi. Bahkan di puncaknya ia mendekati kekuatan Kaisar, ujar sang sambil keluar dari istana reinkarnasi dengan ekspresi meremehkan. Meskipun telah dilemahkan oleh formasi selama miliaran tahun, ia masih memiliki kekuatan awal dewa tertinggi. Dengan kekuatanmu, tentu tak mungkin menyerapnya. Tapi aku tidak menyuruhmu langsung menyerapnya. Tidakkah kau berpikir sedikit lebih keras? Mendengar ini, Luo Xiu mengernyit, merasa ada hal yang terlewat. Aula ini memiliki formasi penyegel yang dirancang untuk menyerap kekuatan iblis. Ini adalah formasi yang dibuat oleh seorang Kaisar Dewa. Jika kau menguasai formasi ini, menyerap kekuatan iblis api tingkat awal dewa tertinggi akan menjadi hal mudah. Ingatlah, iblis api ini adalah roh api sejati dengan jejak hukum dasar alam semesta dalam tubuhnya. Jika kau dapat mengubahnya menjadi manik iblis api, itu akan cukup untuk menyempurnakan 18 titik akupuntur di lengan kananmu.
Mendengar penjelasan Sang, Luo Xiu mulai memahami. Ia memang telah mempelajari formasi yang menekan dan menyegel iblis api ini, tetapi tingkatnya begitu tinggi sehingga ia tidak menemukan titik masuk untuk memahaminya. Dengan tingkatannya sebagai ahli formasi tingkat 9, Luo Xiu mungkin bisa menemukan cara untuk memecahkan formasi tingkat kaisar, namun formasi di atas tingkat itu sangat jauh di luar jangkauannya. Contohnya, formasi pelindung di luar istana iblis api merupakan formasi tingkat kaisar, mungkin karena bintang waktu melarang masuknya makhluk setingkat kaisar dewa, sehingga formasi itu tidak dirancang terlalu tinggi. Namun, formasi penyegel di dalam istana iblis api ini diciptakan oleh seorang ahli setingkat dewa kekaisaran. Jika formasi semacam itu mudah dikuasai, maka para ahli dewa kekaisaran tentu akan menjadi hal biasa saja. Bodoh, dalam sejarah alam semesta yang tak terhitung lamanya, hanya ada 3.000 dewa kekaisaran. Setiap dewa kekaisaran yang pernah ada meninggalkan jejak kekuatan mereka di dalam siklus reinkarnasi. Kau tidak bisa berpikir sedikit lebih cerdas? Sang berbicara dengan nada kesal. Benar juga, mata Luo Xiu berbinar saat ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam pola pikir yang salah sejak awal. Karena menduga formasi ini terlalu sulit, ia langsung menganggap dirinya tak akan bisa menguasainya. Namun, jika ia bisa mengetahui dewa kekaisaran mana yang menciptakan formasi penyegel ini, mungkin ia bisa menemukan cara mengendalikannya dengan mempelajari teknik yang terkait dengan dewa kekaisaran tersebut. Dengan pemikiran ini, Luo Xiu kembali memusatkan perhatian pada formasi penyegel. Di dalam manik hidup mati terdapat bayangan reinkarnasi. Kini, dengan integrasi manik hidup mati dan istana reinkarnasi, Luo Xiu dapat merasakan kehadiran bayangan reinkarnasi melalui kesadarannya. Melalui bayangan reinkarnasi, Luo Xiu bisa mengakses berbagai teknik, kemampuan, dan rahasia dari para ahli luar biasa di masa lalu, semuanya disesuaikan dengan tingkatannya. Namun, aksesnya hanya terbatas pada tingkat Dewa Langit, dan ia harus mencapai tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan bagian selanjutnya. Meskipun istana reinkarnasi adalah harta karun yang luar biasa, tujuannya bukan untuk membuat Luo Xiu mengikuti teknik tersebut dengan kaku, tetapi untuk memberinya berbagai esensi dari teknik-teknik ini, sehingga ia bisa menciptakan jalur bela diri uniknya sendiri. Hanya mereka yang lemah yang mengikuti jejak orang lain. Hanya mereka yang kuat yang mampu menciptakan jalan mereka sendiri. Di dalam bayangan reinkarnasi, terdapat banyak teknik. Berdasarkan jejak energi formasi penyegel ini, Luo Xiu bisa menebak bahwa formasi ini adalah peninggalan dari Dewa Kekaisaran Tanpa Batas. Menggunakan teknik dari Dewa Kekaisaran Tanpa Batas, Luo Xiu memanifestasikan kemampuan Dewa Perubahan yang beresonansi dengan formasi penyegel. Meski kekuatannya belum cukup untuk menguasai formasi penyegel tingkat kekaisaran ini, ia bisa menggunakan teknik dari Dewa Kekaisaran Tanpa Batas untuk menyerap kekuatan inti dari Iblis Api secara langsung melalui formasi ini. Tidak, Iblis Api yang sudah lama meraung mulai menunjukkan ketakutan saat ia menyadari bahwa kekuatan intinya mulai terserap. Dasar semut terkutuk, kau adalah penerus Dewa Kekaisaran Tanpa Batas. Semua yang terkait dengan Dewa Kekaisaran Tanpa Batas pantas mati. Mengabaikan caci maki dan amarah Iblis Api, Luo Xiu tetap tenang. Di bawah kendali formasi penyegel, Iblis Api tak dapat berbuat apa-apa. Alih-alih langsung menyerap kekuatan inti Iblis Api untuk memperkuat dirinya, Luo Xiu mengkonsentrasikan kekuatan itu menjadi bola api yang berputar-putar, membentuk sebuah manik. Berhenti, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Iblis Api akhirnya merasa takut. Sebagai roh api abadi, ia tak ingin mati. Jika kau membunuhku, kau akan terkena kutukan langit, serunya sambil mengutuk. Justru kalau aku tidak membunuhmu, aku yang akan terkena kutukan langit, jawab Luo Xiu sambil tersenyum dingin, mulai memahami alasan mengapa Dewa Kekaisaran Tanpa Batas meninggalkan Iblis Api di sini. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Dewa Kekaisaran Tanpa Batas bisa saja menghancurkan Iblis Api dengan mudah, tetapi ia memilih untuk menahannya dengan formasi penyegel. Mungkin niat Dewa Kekaisaran Tanpa Batas adalah agar penerusnya suatu hari dapat memperoleh kekuatan inti dari Iblis Api, memperkuat mereka dalam perjalanan bela diri mereka. Iblis Api ini adalah kesempatan yang disiapkan oleh Dewa Kekaisaran Tanpa Batas untuk penerusnya. Di luar istana Iblis Api, jauh dari kedalaman Tanpa Batas, seorang wanita berbaju putih berdiri di atas awan, memegang slip giok yang bersinar dengan alis yang berkerut. Tak kusangka penyimpangan teleportasi begitu besar, gumamnya. Namanya Shen Bingyu, berasal dari istana Tanpa Batas di dunia Tanpa Batas. Nama istana Tanpa Batas menunjukkan bahwa ia adalah pewaris warisan Dewa Kekaisaran Tanpa Batas. Perjalanannya ke bintang waktu adalah bagian dari tugas latihannya. Ia sekarang berada di tingkat setengah langkah Kaisar Dewa. Dan sebagai calon dewi di istana Tanpa Batas, ia harus melewati ujian ini untuk mendapat pengakuan dari para tetua istana, yang akan memberinya kesempatan untuk mencapai tingkat Kaisar Dewa dan menjadi dewi sejati. Setiap calon dewi memiliki ujian yang berbeda, dan ujian bagi Shen Bingyu adalah menemukan istana Iblis Api yang ditinggalkan oleh leluhur mereka di bintang waktu dan memperoleh esensi dari Iblis Api. Aku hampir sampai. Slip giok di tangannya adalah sebuah peta. Saat tiba di bintang waktu, ia secara acak dipindahkan ke lokasi yang sangat jauh, menyebabkan ia kehilangan arah. Setelah beberapa rintangan, ia akhirnya menemukan lokasi kedalaman Tanpa Batas dan istana Iblis Api. Bersambung.